Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ma'asyiral muslimin rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di kesempatan siang hari ini kita masih diberikan kesehatan, taufik dan hidayahnya. Semoga amal ibadah kita Allah Subhanahu wa taala menerimanya, dan semoga ilmu yang kita dapatkan bisa kita amalkan sebagai bekal untuk menghadap kepada Allahu Rabbul Alamin. Kemudian salawat dan salam kita sampaikan kepada Nabiullah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan umatnya sampai hari kiamat nanti. Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an, kita melanjutkan kembali dalam kajian rutin di Barubay TV dengan bahasan dari kitab Al-Adabul Mufrad, kitab yang ditulis oleh Al-Imam Muhammad bin Ismail Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala, di mana di pertemuan yang lalu telah kita sampai pada hadis yang ke-91. Siang hari ini kita akan melanjutkan hadis yang ke-92, yaitu bab yang ke-51. Bab yang ke-51, hadis yang ke-92, yaitu bab yang ke-51 adalah adab ayah dan berbuat baik kepada anaknya. Banyak orang yang mengetahui atau banyak orang itu tahu kalau anak yang berbuat buruk kepada orang tuanya disebut dengan durhaka. Tetapi sedikit yang tahu tentang orang tua yang durhaka kepada anak. Kenapa? Karena mungkin yang sering kita dengar, kalau di sana ada anak yang durhaka kepada orang tua. Tapi sebenarnya juga ada sebaliknya. Orang tua yang durhaka kepada anaknya. Kapan itu seorang atau orang tua yang durhaka kepada anaknya? Nah, dalam hadis ini akan dibahas jamaah. Dalam bab ini akan berbicara bagaimana menjadi orang tua yang berbuat baik kepada anaknya dan bukan menjadi orang tua yang durhaka kepada anak. Ya, bukan orang tua yang durhaka kepada anak. Dalam bab ini, bab yang ke-51 ini akan disampaikan tentang orang tua itu dituntut. Orang tua, baik bapak ataupun ibu, dituntut untuk berbuat baik kepada anaknya. Sehingga manakala orang tua tidak berbuat baik kepada anaknya, ini disebut orang tua yang durhaka. Sebagaimana halnya anak yang tidak berbuat baik kepada orang tuanya disebut juga anak yang durhaka. Dan ternyata ada orang tua yang durhaka kepada anak. Ya. Bahkan kita diperintahkan
Ya, diperintahkan jauh-jauh hari orang tua itu sudah diperintahkan untuk berbakti kepada anaknya, berbuat baik kepada anaknya jauh sebelum anak ini dewasa. Jauh ya, sebelum anak ini dituntut untuk berbakti kepada orang tuanya yang terlebih dahulu dituntut untuk berbakti, berbuat baik kepada anaknya. Ya. Mana hadisnya? Nah, ini kita akan bahas hadis yang ke-92. Hadis yang ke-92 yang dibawakan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitabnya Al-Adabul Mufrad. Anil Walid ibni Numair ibni Aus. Dari Al-Walid ibni Numair ibni Aus. Annahu sami'a abahu, dia pernah mendengar bapaknya mengatakan. Jadi asar ini ya disebutkan dari bapaknya Al-Walid, bukan dari Rasul. Apa kata mereka? Kata bapaknya dari Al-Walid, kanu yaqulun, mereka dahulu. Mereka di sini siapa? Mereka ya disebutkan disebutkan mereka ya orang-orang soleh, ya orang-orang soleh atau para ulama mengatakan as-salahu minallahi wal adabu minal aba, bahwa kesolehan anak itu dari Allah Subhanahu wa taala, sedangkan adab itu ya dari bapaknya. Saya ulangi, kesolehan anak itu adalah dari Allah, dan adab itu dari bapaknya, Jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam asar ini ya, dari asar yang ke-92 ini disebutkan kesolehan anak atau tidaknya itu tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Kesolehan atau tidaknya seseorang itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi bukan berarti orang tua itu pasrah karena tahu kesolehan itu dari Allah. Baik atau tidaknya seorang anak itu dari Allah, tetapi bukan berarti orang tua itu apa? Orang tua itu diam, pasrah. Tidak, tetapi wal adabu minal aba. Tetapi adab itu dari orang tua. Apa artinya? Ada kewajiban orang tua untuk menanamkan ilmu dan adab. Ada kewajiban orang tua untuk anak-anaknya dengan ilmu dan adab. Walaupun ya solehnya atau tidaknya seorang anak itu tergantung dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi orang tua itu ada kewajiban. Apa kewajibannya? Mendidik ilmu dan adab. Ya, mendidik ilmu dan adab. Bukan apa? Bukan pasrah. Lah udahlah, karena namanya orang taat, orang bertakwa itu mah Allah yang ngasih. Kemudian enggak mau mendidik anak, tidak. Orang tua ada kewajiban mendidik. Tetapi ingat, ya, apa itu? Nanti seperti apa hasilnya itu Allah yang menentukan. Allah yang menentukan. Adapun kita sebagai orang tua diperintahkan untuk mendidik. Ya. Kenapa? Karena kita diperintahkan ada usaha. Orang tua diperintahkan ada usaha, ada ikhtiar. Ada usaha, kemudian berdoa, tetapi ingat hasilnya Allah yang menentukan. Ya, Allah yang menentukan. Karena ada orang tuanya soleh, sudah mendidik anaknya dengan apa? Dengan maksimal, dengan apa? Dengan tenaga, dengan pikiran, tetapi anaknya itu apa? Anaknya sebalikan dari orang tuanya ada. Kenapa demikian? Karena disebutkan tadi
As-salahu minallah. Kesolehan anak itu tergantung dari Allah. Wal adabu minal aba, adapun adab itu dari bapak. Artinya apa? Ada seorang atau orang tua yang telah mendidik anak-anaknya dengan baik, tetapi hasilnya belum maksimal. Belum apa maksimal. Nah, kita diperintahkan bukan melihat hasil. Kita diperintahkan untuk usahanya. Kita diperintahkan untuk apa? Untuk ikhtiarnya. Adapun hasil Allah yang menentukan. Ya, adapun hasil Allah yang menentukan. Ya. Makanya kalau kita lihat, ya, ada orang tua yang soleh tapi anaknya itu apa? Anaknya nggak soleh. Atau sebaliknya mungkin orang tuanya nggak soleh, tapi anaknya dia dapat kebaikan. Jadi anak soleh ada. Entah dia dapat ilmunya, dapat hidayahnya dari mana, ada. Kenapa? Karena Allah yang memberikan kesolehan seorang anak. Adapun orang tua adalah diwajibkan untuk mendidik dan mengajarkan ilmu. Ya. Jadi jangan sampai ketika kita sudah diperintahkan untuk mendidik kemudian kita lalai. Kalau yang sudah benar-benar mendidik saja belum tentu anaknya itu soleh, ya. Apalagi yang memang tidak ada perhatian untuk mendidik, ya. Apalagi yang benar-benar tidak ada kepedulian di dalam mendidik. Ya. Contoh misalnya anaknya Nabi Nuh alaihi salam, bapaknya kurang apa? Bapaknya Nabi, bapaknya seorang Rasul, Nabi Nuh alaihi salam. Sudah mendidik dengan maksimal Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Sudah mendidik dengan sebaik-baiknya. Lihat bapaknya Nabi Yusuf alaihi salam sudah mendidik sebaik-baiknya. Tetapi hasilnya anaknya ada yang baik, ada yang enggak. Ya. Bukan berarti mereka para nabi dan rasul gagal, bukan. Kenapa? Karena tadi kesolehan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Adapun orang tua adalah diberikan kewajiban usaha untuk mendidik anak-anaknya. Termasuk Nabi Nuh alaihi salam. Ya. Ketika Nabi Nuh akan meninggalkan kaumnya, Nabi Nuh melihat anaknya. Anaknya. Siapa yang tega meninggalkan anak dalam keadaan kufur? Ya. Kemudian akan datang, tidak lama setelah itu datang azab, datang banjir besar. Ya. Itu pun Nabi Nuh masih mengajak untuk kebaikan. Ya. Apa kata Allah dalam Al-Quran? Ini disebutkan dalam surat Hud. Ya. Dalam surat Hud ayat yang ke-40, yang 41. Ya. Bagaimana di sana Nabi Nuh alaihi salam mengatakan, ya, wa qala irkabu fiha bismillah. Ya. Mengatakan naiklah, pertama diperintahkan kaumnya, wahai kaumku naiklah ke atas, ya, ke atas perahu, ke atas kapal, agar kalian selamat dengan mengucapkan bismillah. Ya. Kemudian ya bunayya, baru setelah kaumnya dipanggil juga anaknya, ya bunayya irkab ma'ana wala takum ma'al kafirin. Wahai anakku, naiklah ikut bersama bapakmu ini, dan janganlah engkau bersama orang-orang yang kufur. Ayo cepat naik. Apa jawaban dari anaknya? Anaknya menjawab, qala sa'awi ila jabalin ya'simuni minal ma'. Pak, nanti kalau benar datang banjir, Pak, ya, sa'awi ila jabalin, aku akan naik ke atas gunung, Pak. Bantahan anak kepada bapaknya. Ya. Kalau memang benar nanti akan datang banjir besar, aku akan naik ke bukit, Pak. Ya simuni minal ma, yang aku nanti sudah di atas bukit selamat. Ya, lihat, ya, anaknya Nabi Nuh alaihi salam. Ya, jadi tadi sehingga kita mengetahui bahwa apa? Bahwa kesolehan itu dari Allah Subhanahu wa taala. Tetapi adab dan
akhlak adalah dari orang tua. Bagaimana orang tua mendidiknya. Tetapi ingat ya, bukan berarti kita itu pasrah. Bukan berarti kita itu mendiamkan, tidak. Kita diperintahkan untuk mendidik anak-anak. Kita diperintahkan untuk mengajarkan ilmu dan adab, ya, dengan sebaik-baik mungkin, kemudian dengan dengan semaksimal mungkin kita mendidik anak. Adapun ingat ya, hasil itu Allah yang memberikan. Ya, tentunya sebagai orang tua kita harapannya mereka menjadi anak-anak yang saleh. Nah, kemudian jamaah rahimani Allah wa iyyakum jami'an. Dalam hadis yang ke-92 ini ada pelajaran juga untuk kita bahwa di dalam mengajarkan ilmu, di dalam berdakwah itu perlu kesabaran. Perlu kesabaran. Bagaimana tadi kisah Nabi Nuh alaihi salam. Ya, Nabi Nuh alaihi salam itu berdakwah bukan setahun 2 tahun. Bukan mengajak orang kepada kebaikan 10 tahun, 20 tahun. Tapi 900 tahun jamaah. Ya, 900 tahun lebih mengajak manusia untuk untuk kebaikan. Ini kalau nggak sabar jamaah, males. Ya, kalau nggak sabar berat ratusan tahun, ya, dan mengajak orang untuk melakukan kebaikan, untuk beriman kepada Allah selama ratusan tahun, itu siang malam, ya. Makanya Allah sebutkan dalam surat Nuh alaihi salam, dalam surat Nuh ayat yang kelima Allah katakan, qala rabbi inni da'awtu qaumi laila wa naharo. Qala rabbi inni, ya Allah, aku da'awtu qaumi lailan wa naharu. Ya Allah, aku telah mengajak kepada kaumku. Aku telah mengajak kaumku. Aku telah mendidik kaumku. Aku telah mendakwahi kaumku laila wa naharu, siang malam. Siang malam, sabar benar. Ya. Di dalam kita mengharapkan kebaikan ilmu itu ya, sebagaimana kita melihat Nabi Nuh alaihi salam di dalam berdakwah, di dalam mengajarkan ilmu itu siang malam ratusan tahun, laila wa naharu. Nggak ada bosan, harus sabar. Nggak cuma setiap hari Jumat siang doang, enggak. Tapi banyak waktu yang digunakan untuk mengajak manusia. Ya. Kemudian juga yang ketiga, di antara pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis yang ke-92, di dalam mendidik anak, jangan lupakan mendoakan. Nggak cuman didik, tetapi juga jangan melupakan doa. Ya, dengan ya, jangan melupakan doa. Kenapa? Karena hakikatnya ketika kita berusaha tetapi kita melupakan doa, itu kita kayak orang yang sombong. Atau sebaliknya, hanya doain anak biar soleh, solehah, tapi nggak mau mendidik, ya sulit juga. Kenapa? Karena kita diperintahkan di dalam usaha mendidik anak itu usaha, ikhtiar, dan doa. Usaha yang maksimal dan doa. Bukan hanya usaha tetapi lupa doa. Atau hanya doa tetapi nggak ada usaha, ya. Maka kita diperintahkan untuk Untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya. Bagaimana Nabi Zakaria alaihi salam berdoa, hunalika da'a Zakaria rabbah. Hunalika da'a Zakarian rabbahu. Ya. Ingatlah ketika di mana Nabi Zakaria berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini disebutkan dalam surat Al-Imran ayat yang ke-38. Apa kata Nabi Zakaria? Qala rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau untuk memberikanku keturunan yang baik, yang soleh. Itu Nabi Zakaria. Kita nabi bukan,
Orang soleh juga nggak tahu. Ya. Nabi Zakaria berdoa, Rabbi habli min ladunka dzurriyyatan thayyibah. Ya Allah, aku meminta kepada Engkau agar memberikan anak keturunanku adalah orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik. Itu Nabi Zakaria berdoa. Ya. Bagaimana dengan kita? Nabi bukan. Ya. Maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk berdoa. Ya. Setelah kita berusaha, kemudian berdoa. Tetapi ingat, Allah yang memberikan anak itu soleh atau anak itu tidak soleh, itu urusan Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan kita pun jangan menghina, misalnya ada anaknya ulama misalnya, anaknya ustadz misalnya. Anaknya ustadz kok begitu melakukannya. Ini kayaknya gimana nih bapaknya ustadz tapi anaknya begitu. Ingat, belum tentu bapaknya nggak ngajarin. Ya, ini gimana katanya bapaknya seorang ya mubalik, gimana malah anaknya begitu. Jangan menyalahkan orang tua. Mungkin dia juga orang tuanya sudah berusaha mendidik, sudah berdoa, tetapi ingat as-salahu minallah. Kesolehan anak itu dari Allah, ya. Walaupun bukan berarti bapaknya itu diam, pasrah. Di situ ada diperintahkan kewajiban mendidik, tetapi ingat Allah yang menentukan. Sehingga kita diperintahkan usaha dan juga berdoa, ya. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa, ya, Rabbi habli minas salihin, ya Allah berikan kepada kami, ya, berilah untukku anak-anak yang soleh. Ini Nabi Ibrahim, ya. Bahkan dalam ayat yang lain, Rabbi ja'alni muqimas shalah wa min dzurriyyati, ya Allah jadikanlah aku untuk menunaikan solat, untuk mendirikan solat, wa min dzurriyyati, dan anak keturunanku. Doa dari Nabi Ibrahim agar anak-anaknya nanti mau mengamalkan, mau menunaikan solat. Rabbana wa taqabbal du'a, ya Allah terimalah doaku, kabulkanlah doaku. Ini Nabi Ibrahim alaihi salam berdoa dan mendidik, ya. Maka mengajari, mendidik merupakan tanggung jawab orang tua, ya. Mendidik dan mengajarkan ilmu itu tanggung jawab orang tua, ya. Tetapi ingat, semuanya itu kembali kepada Allah. Baik atau tidaknya seorang anak kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita diperintahkan untuk semangat, untuk maksimal di dalam mengajarkan ilmu, mendidik ilmu, dan juga jangan lupa mendoakan mereka, ya. Nah, itu hadis yang ke-92. Kita lanjut hadis yang ke-93.